Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran hidrolika alat berat. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang fungsi dan peran cairan hidrolik. Sekarang kita masuk dalam subbab kerusakan cairan hidrolik. Ini penting untuk kita ketahui karena cairan hidrolik ternyata juga bisa mengalami kerusakan. Kalau cairan hidrolik itu rusak, maka cairan hidrolik tersebut menjadi tidak layak untuk dipakai atau digunakan. Karena kalau terus digunakan, efeknya adalah yang terjadi justru akan menyebabkan kerusakan pada sistem hidrolik itu sendiri. Dan itu biayanya jauh lebih besar daripada biaya mengganti cairan hidrolik. Oleh karena itu, penting buat kita untuk memahami apa kerusakan cairan hidrolik atau penyebab dari kerusakan cairan hidrolik, supaya kita paham, kita tahu, sehingga kita harus menghindarkan sesuatu hal yang bisa menyebabkan hidrolik tersebut menjadi rusak. Mari kita pelajari tentang kerusakan cairan hidrolik. Kerusakan cairan hidrolik, kalau kita buat sebuah bagan, maka demikian gambarannya, bahwa penyebab dari kerusakan cairan hidrolik itu ada dua. Yang pertama adalah kontaminasi, yang kedua adalah deteriorasi. Kontaminasi dan deteriorasi ini saling berhubungan atau saling berkaitan yang membuat sebuah cairan hidrolik itu menjadi rusak. Apa itu kontaminasi dan apa itu deteriorasi? Mari kita lihat slide selanjutnya. Kontaminasi adalah kerusakan oli karena ada pengaruh dari luar oli tersebut. Ingat, kontaminasi adalah kerusakan oli yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor dari oli, keluar oli tersebut. Bahan-bahan kontaminasi bisa berupa zat padat, zat cair maupun gas. Zat padat Anda pasti tahu, misalkan adalah seperti serpihan logam akibat gesekan dalam sistem hidrolik, atau potongan karet atau gasket, fiber, cat, debu, pasir, dan lain sebagainya. Adapun berupa zat cair, misalnya adalah air itu sendiri atau asam. Adapun untuk gas, itu misalkan adalah oksigen. Itu adalah penyebab-penyebab yang berasal dari luar atau eksternal yang disebut dengan kontaminasi. Kontaminan atau kontaminasi tersebut bisa datang dari luar maupun dari dalam sistem hidrolik itu sendiri. Dari atmosfer terkandung bahan-bahan seperti uap air, debu, atau pasir jalanan. Kotoran tersebut dapat masuk dalam sistem melalui breather, pipa pengisian, seal, dan gasket, atau ketika sistem dibuka pada waktu melakukan perawatan atau perbaikan. Sedangkan kontaminasi yang datang dari dalam sistem hidrolik itu sendiri diantaranya adalah partikel logam dengan seal atau gasket sebagai akibat gesekan dan keausan ataupun partikel-partikel cat. Jadi kontaminan ternyata berasal bisa dari luar maupun dari dalam sistem. Dari luar berarti ketika proses penggantian oli misalkan atau proses pengisian sehingga dia ikut masuk ke dalam sistem. Adapun yang dari dalam hidrolik itu sendiri adalah karena ada proses gesekan sehingga menimbulkan partikel-partikel logam atau seal atau gasket yang aus dan lain sebagainya. Ini adalah kontaminasi. Kemudian kita masuk ke penyebab yang kedua, yaitu deteriorasi. Deteriorasi adalah kerusakan karena pengaruh dari dalam oli itu sendiri, atau bisa kita istilahkan bahwa deteriorasi adalah kerusakan yang disebabkan karena faktor internal. Selama oli bersirkulasi di dalam sistem, endapan dan asam-asam akan terbentuk sebagai akibat dari panas, oksidasi, dan tekanan. Endapan tersebut membentuk semacam perekat atau agak lengket kalau kita lihat, sehingga dapat melekatkan bagian-bagian yang semestinya saling bergesekan. Juga bisa menutup lubang-lubang kecil
dan dapat mengakibatkan partikel-partikel logam yang akan mempercepat proses pengikisan atau keausan. Dan ini kalau berlangsung lama, ini bisa berbahaya bagi sistem hidrolik itu sendiri. Asam-asam bersama dengan kerak-kerak korosi menyebabkan kekasaran pula pada permukaan komponen-komponen, sehingga mempercepat proses keausan dan akhirnya menambah kotoran dalam oli. Karena kerak-kerak tadi itu melekat pada komponen dan komponen menjadi kasar, maka terjadilah di situ proses pergesekan, sehingga proses keausan akan semakin cepat. Dan kalau proses keausan semakin cepat, maka akan menambah kotoran di dalam oli. Partikel-partikel yang besar akan mengakibatkan keausan lebih parah terhadap komponen yang saling bergesekan. Keausan yang terjadi pada sudut-sudut spacer dan metering akan memperbesar internal leakage, sehingga menyebabkan efisiensi unit menjadi semakin besar. Internal leakage nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Kalau kita gambarkan dari proses kerusakan cairan hidrolik, secara gambaran umumnya adalah sebagai berikut, bahwa oli ini harus sehat, tetapi dia akan menjadi masa umurnya menjadi lebih cepat disebabkan oleh dua hal tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu kontaminasi dan deteriorasi. Kontaminasi dalam bentuk kimia, dalam bentuk fisik, dalam bentuk zat cair, atau karena perubahan sifat dari oli. Adapun deteriorasi sudah kita jelaskan tadi adalah yang dari dalam internal itu sendiri, itu bisa disebabkan oleh oksidasi atau decrease of surface tension dan lain sebagainya. Ini semua ya, dua hal ini akan menyebabkan umur oli menjadi cepat, sehingga akan menjadikan masalah di dalam sistem, seperti terjadi korosi, terjadi kavitasi, terjadi pitting, sizing, wear, friction, overheating, dan lain sebagainya. Maka supaya trouble ini tidak terjadi, masalah-masalah ini tidak terjadi, maka oli ini harus segera diganti begitu oli ini terjadi kerusakan. Maka penggantian oli ini sangat penting sesuai dengan waktunya. Atau ketika oli itu mengalami kerusakan, maka segera diganti. Karena apa? Karena efek yang disebabkan kalau oli itu tidak segera terjadi adalah masalah ini. Dan ini jauh lebih besar biayanya dibandingkan dengan mengganti oli itu sendiri. Terjadinya kerusakan oli akan menurunkan kualitas oli dan menyebabkan kerusakan pada komponen serta gangguan pada sistem. Cairan hidrolik termasuk barang mahal. Perlakuan yang kurang atau bahkan tidak baik terhadap cairan hidrolik akan semakin menambah mahalnya harga sistem hidrolik. Sedangkan apabila kita mentaati aturan-aturan tentang perlakuan atau pemeliharaan cairan hidrolik, maka kerusakan cairan maupun kerusakan komponen sistem akan terhindarkan, dan cairan hidrolik maupun sistem akan lebih awet. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kesimpulannya bahwa cairan hidrolik bisa menjadi rusak. Penyebabnya ada dua, yaitu kontaminasi dan deteriorasi. Keduanya akan bersama-sama secara simultan menyebabkan cairan hidrolik itu menjadi lebih rusak. Supaya sistem hidrolik itu awet, maka cairan hidrolik harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Jika memang cairan hidrolik itu sudah rusak setelah diambil sampelnya melalui PAP, maka cairan hidrolik itu seyogyanya segera diganti. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerusakan pada sistem yang biayanya jauh lebih besar. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.